Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai kedudukan dan peranan hukum adat secara normatif dan sosiologis yang nyata di masyarakat. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Kunti Tridewiyanti sebagai dosen hukum adat. Oke, next. Untuk nama anggotanya yaitu ada saya sendiri, Chelsea Paradise, lalu ada Dwi Setia, Muhammad Syamil, Maison Iqbal, dan juga Talita Nanda. Next. Di sini kami akan membahas mengenai kronologi kasus. Untuk kronologi kasusnya yaitu kronologi kasus Muara Sakti dan juga Antan. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kasus Muara Sakti dengan Antan. Muara Sakti atau MS merupakan warga desa Kasang bangsawan dari persukuan Melayu. Antan atau A merupakan warga desa Pujut Tua dari persukuan Melayu. MS merupakan tamu undangan dari salah satu acara peresmian nikahan pada tanggal 12 Oktober 2014 dan bertugas sebagai organ tunggal. Dan A juga merupakan tamu undangan dari acara tersebut. Saat acara dimulai, MS diminta untuk menaiki panggung untuk membawakan lagu kesayangannya. Tidak lama kemudian, A mendatangi MS dan melontarkan kata-kata kotor. Karena hal itu, MS merasa tersinggung dan segera turun dari panggung untuk mengambil sebuah botol kaca. Lalu MS memukul botol tersebut kepada A tepat di kepala, hingga A mengalami luka yang sangat parah di kepala dan juga di perut akibat tikaman dari MS. Karena MS sangat takut dan dengan massa sekitar, MS melarikan diri dan melaporkan kepada ninik mamaknya, supaya mendapatkan bantuan agar mereka berdamai. Dan MS juga mengaku salah dan sangat menyesalinya. Ninik mamak pun mendatangi rumah A untuk menyatakan siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk mendamaikan. Selanjutnya yaitu kedudukan dan peranan hukum adat secara normatif akan dibacakan oleh teman saya. Hukum adat secara normatif. Teori hukum adat menurut Terhar, yaitu hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Hukum adat secara normatif, adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap penyimpang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hukum adat secara normatif, berdasarkan teori dan konsep hukum adat yang telah dijelaskan, maka ninik mamak adat kecamatan Pujut memberikan sanksi adat terhadap MS berupa denda yang berisikan 1. Melakukan pemotongan hewan 1 ekor kambing yang dimasak dan akan dimakan oleh kedua suku yang berperkara. 2. Membayar upah-upah 40 ril untuk ninik mamak. 3. Kain putih sekabung untuk menghapus darah. 4. Biaya pengobatan sesuai dengan kesepakatan yang ada, yaitu makan sirih 1 tepak. Kedudukan dan peranan hukum adat secara sosiologis. Hukum adat secara sosiologis. Secara sosiologis artinya hukum adat mempelajari suatu hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosial adat. Beberapa di antaranya adalah konsep struktur sosial, sistem sosial, individual, dan masyarakat adat dalam konteks hukum adat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hukum adat secara sosiologis, berdasarkan kasus yang terjadi antara MS dan A, maka dengan demikian, penyelesaian tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Melayu Kecamatan Pujut masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan perantara ninik mamak. Penyelesaian perkara pidana di mana pihak luar tidak memihak dan bersifat netral.
Ninik Mamak hanya membantu pihak-pihak yang berperkara guna memperoleh penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang disepakati oleh kedua belah pihak agar dapat berdamai kembali. Sanksi lain berdasarkan undang-undang, yang pertama yaitu Pasal 351 KUHP ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Lalu ada pasal 351 KUHP ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu yang terakhir, pasal 354 KUHP ayat 1, barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Sekian presentasi kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.